Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan selalu sehat walafiat dan selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun dalam keadaan pandemi tapi kita masih belajar luring dalam pelajaran IPA. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, baiklah anak ibu hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi perempuan. Sebelumnya pada minggu yang lalu kalian sudah membahas tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Adapun kompetensi intinya ada 4, tapi dalam IPA hanya dipakai yaitu KI 3 dan KI 4. KI 3-nya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mencoba mengolah dan menyaji dalam sebuah ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pada pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan organ reproduksi. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu kalian mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan, yang kemudian menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, melalui diskusi berdasarkan LKPD 3.1.4, peserta didik mampu menjelaskan konsep organ-organ reproduksi perempuan dengan tepat. Kemudian, melalui pengamatan berdasarkan LKPD 3.1.4, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ reproduksi perempuan dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan pengamatan berdasarkan LKPD 3.1.4, peserta didik dapat memahami struktur fungsi dari organ-organ reproduksi perempuan dengan baik. Nah, ini peta konsepnya ya. Sistem reproduksi pada manusia itu terdiri dari pendapat pada laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki sudah dibahas pada minggu yang lalu, dan untuk hari ini hanya pada perempuan saja. Nah, pada perempuan berupa ovarium, tuba fallopi, dan uterus. Nah, ovarium ini menghasilkan ovum, tuba fallopi sebagai tempat fertilisasi, dan uterus sebagai tempat perkembangan embrio. Organ reproduksi pada perempuan dibedakan menjadi 2, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Nah, organ reproduksi bagian luar ini terdiri atas vulva, yaitu suatu celah paling luar dari area reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir di kiri kanan, dan yang kedua labium, yaitu bibir yang membatasi vulva. Nah, kemudian organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium dan saluran reproduksi. Saluran reproduksinya ini terdiri atas saluran telur atau tuba fallopi, rahim atau uterus, dan vagina. Nah, ini adalah gambar organ reproduksi perempuan. Nah, kita lihat oviduk, ini dia oviduk, endometrium, badan uterus, ovarium, serviks, vagina, otot dinding uterus, dan ligamen ovarium.
Nah, untuk lebih memahami tentang materi ini, nanti kalian akan melakukan pengamatan di LKPD. Silakan dikerjakan, ada petunjuk di situ. Kalian melakukan identifikasi organ-organ reproduksi pada perempuan dan menjelaskan fungsinya. Setelah kalian tadi mengamati melalui di LKPD ya tentang organ reproduksi pada perempuan serta menjelaskan fungsi dari organ reproduksi tersebut, kalian juga sudah membuat laporan pengamatan dan mempresentasikan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu yang pertama, organ reproduksi perempuan terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Nah, yang kedua, organ reproduksi luar ini ada vulva dan labium. Yang ketiga, organ reproduksi luar ini ada saluran telur atau tuba fallopi, uterus atau rahim, dan vagina. Nah, kemudian masing-masing organ ini punya fungsi tersendiri. Agar kalian lebih memahami tentang organ reproduksi perempuan, Ibu akan memberikan beberapa soal. Yang pertama, sebutkan organ reproduksi perempuan. Yang kedua, sebutkan fungsi rahim. Yang ketiga, jelaskan perbedaan tuba fallopi dengan vagina. Yang keempat, mengapa rahim mudah robek? Tuliskan jawabanmu di buku latihan, lalu foto dan kirimkan ke WA pribadi Ibu. Hanya sekian belajar kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk tentang materi berikutnya tentang siklus menstruasi, kehamilan dan persalinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.